Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Devi Afriliawati. Teman-teman bisa panggil saya Devi. Saya dari kelas A semester 3 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini izinkan saya sedikit menjelaskan tentang alasan meningkatnya etika dalam dunia bisnis. Langsung saja ke videonya ya. Nah, sebelumnya teman-teman, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu etika bisnis. Maka saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Contoh etika bisnis yang dijalankan dalam suatu perusahaan dapat memberi nilai kepada semua pegawainya tentang norma dan perilaku baik karyawan sampai level pimpinan sekaligus. Etika bisnis sendiri dapat diartikan sebagai peraturan yang tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, maka sebuah perusahaan bisa mendapat nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, bahkan negara. Nah, menurut ahli manajemen Charles W. L. Hill and Garth R. Jones, etika bisnis adalah sebuah ajaran untuk membedakan benar dan salah, yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan strategis yang melibatkan masalah moral. Nah, itu dia pengertian dari etika bisnis. Nah, setelah kita mengetahui apa itu etika bisnis, maka yang kedua kita akan membahas tujuan dari etika bisnis. Tujuan utama dalam berbisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun, bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, untuk itulah dibutuhkan etika dalam berbisnis. Maka, tujuan etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan etika berbisnis salah satunya memberikan kesadaran akan perilaku dan moral kepada pemilik bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik. Yang kedua, video ini dapat dijadikan panduan untuk mengatur dan mengarahkan kepada para pelaku bisnis untuk mewujudkan sebuah manajemen bisnis menjadi lebih baik, sehingga orang-orang bisa percaya bahwa bisnis Anda memiliki etika yang baik. Yang ketiga, memiliki etika berbisnis, Anda akan dijauhkan dari citra buruk, sifat licik, dan penipuan sehingga akan merugikan banyak orang. Nah, tujuan akhir dari etika bisnis tentu saja melibatkan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif sehingga lebih dianggap terpercaya. Nah, jika diterapkan secara internal di seluruh lapisan perusahaan, karyawan dan pimpinan akan memiliki hubungan yang baik dan suasana yang kondusif dan mendukung. Nah, itu dia tujuan dari etika bisnis. Nah, tadi kita sudah mengetahui pengertian dan tujuan dari etika bisnis. Maka yang ketiga, kita akan membahas manfaat etika bisnis. Setelah Anda menjalankan etika bisnis dengan benar, maka akan ada manfaat baik yang didapatkan untuk bisnis Anda, seperti yang pertama, kredibilitas perusahaan meningkat. Yang kedua, bisnis memiliki citra yang baik bagi konsumen. Yang ketiga, bisnis akan berjalan secara aman dan nyaman. Yang keempat, pegawai dan pimpinan akan menjunjung tinggi moral. Dan yang kelima, menciptakan hubungan baik antara konsumen dan pebisnis. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari etika bisnis, maka yang keempat kita akan membahas contoh etika bisnis yang baik. Nah, dengan mengedepankan etika, suasana persaingan bisnis akan adil karena konsumen menilai produk Anda secara objektif sesuai kualitas atau inovasi yang Anda tawarkan. Tentu saja Anda pun tidak ingin dicurangi oleh perusahaan manapun dalam skala kecil ataupun besar. Nah, berikut beberapa contoh etika bisnis yang baik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua, berpakaian rapi, menyebutkan nama saat memulai pembicaraan dengan orang lain, menggunakan bahasa yang baik, tidak lupa berterima kasih, berdiri saat berjabat tangan, membayar tagihan jika mengajak perusahaan lain untuk membicarakan masalah bisnis,
sopan dan santun, dan yang terakhir adalah bersikap dewasa. Nah, itu dia beberapa contoh etika bisnis yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas pentingnya menerapkan etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi perusahaan. Kalau Anda sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk menerapkannya dalam berbisnis. Kuncinya adalah jangan sampai kegiatan berbisnis Anda mengganggu kegiatan bisnis yang lain. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yakni alasan meningkatnya perhatian dunia bisnis terhadap etika. Menjadi perilaku bisnis yang lebih bermoral berarti memperhatikan dan menilai hubungan pihak berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi, perubahan nilai-nilai masyarakat dan tuntutan terhadap dunia bisnis mengakibatkan adanya kebutuhan yang semakin meningkat terhadap standar etika sebagian dari kebijakan bisnis. Leonard Brooks menyebutkan ada 6 alasan mengapa dunia bisnis semakin meningkatkan perhatiannya terhadap etika bisnis, yakni yang pertama, krisis publik tentang kepercayaan yang diakibatkan oleh banyaknya skandal yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, kepedulian terhadap kualitas kehidupan kerja yang diakibatkan oleh meningkatnya nilai-nilai masyarakat pada mutu kehidupan kerja seperti fleksibilitas waktu kerja, kebugaran dan kesehatan, pengasuh anak di perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, hukuman terhadap etika atau tindakan yang tidak etis di mana akan dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan ilegal seperti diskriminasi pekerjaan, pelanggaran standar, polusi, keamanan dan kesehatan kondisi kerja, dan lain-lain. Yang keempat, kekuatan kelompok pemerhati khusus atau lembaga swadaya masyarakat atau sering kita sebut LSM yang bisa menyampaikan kritik di media massa, di mana bisa memberikan dampak negatif pada kepercayaan konsumen apabila ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh korporasi. Yang kelima, peran media dan publisitas yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik tentang korporasi. Dan yang terakhir ini teman-teman, yakni yang keenam, mengubah format organisasi dan etika perusahaan yang dilakukan karena adanya aliansi, mitra usaha, dan pusat keuntungan yang independen. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang alasan meningkatnya etika dalam dunia bisnis. Untuk segala kekurangan, saya memohon maaf dan jika ada kritik dan sarannya dipersilahkan agar saya dapat belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas waktunya untuk menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.